siswa di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman-temannya hingga harus dirawat di rumah sakit. Bahkan kaki korban kini harus diamputasi. Siswa sekolah dasar mengalami perundungan oleh sejumlah pelajar SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini viral di media sosial. Ternyata, Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Semuanya selamat siang. Kembali lagi dengan kami Kelompok 9. Jadi di sini kami itu akan bahas tentang kasus nih yang lagi marak di anak-anak muda atau anak-anak Gen Z atau Gen X sekarang nih. Yang mana ini isu sosial yang penting untuk dibahas. Jadi itu kami akan bahas tentang kasus perundungan atau bullying, di mana perundungan itu tuh bukan sekedar candaan atau ajakan biasa. Secara nggak langsung perundungan atau bullying ini tuh bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri, kecemasan yang berlebih, bahkan trauma yang mendalam. Kenapa sih perundungan itu masih terus terjadi dan apa sih dampaknya bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekitar? Untuk bahas yang lebih lengkap, kalian harus saksiin podcast kali ini secara mendalam. Jangan di-skip, oke? Baiklah, di sini saya akan menjadi host, Tasya Salsabila Fitriani, dan rekan di kiri kanan saya, yang di sebelah kiri saya ada Najwa Salsabila, saya Hermalia Jelita, dan di sebelah kanan saya ada saya Melira Ananda, saya Naura Putri. Oke, jadi tetap di sini dan dengarkan sampai akhir karena cerita ini bukan soal cerita, ini soal perubahan. Oke, sebelum bahas lebih dalam lagi nih, aku mau nanya, konsep bullying pas terlintas di pikiran kalian tuh itu apa sih? Bullying itu adalah perilaku agresif yang berulang secara disengaja. Itu menyebabkan para korban itu menyebabkan kesehatan mental fisik Yang terganggu. Iya, yang terganggu. Kalau aku itu bullying itu adalah perilaku yang merugikan antara kedua belah pihak, di mana itu korban dan pelaku yang bisa berujung pada masalah kesehatan mental serta bisa menyebabkan depresi serta kecemasan pada korban. Kalau untuk aku sendiri itu pembulian itu di mana para pelaku itu melakukan secara sengaja dan berulang kali pada korban dengan cara dianggapnya bahwa korban itu lebih lemah atau lebih tidak berdaya gitu. Oh, jadi dianggap kalau lebih lemah itu Ya dia bisa melakukan itu ya, pembulian itu. Ya. Mungkin saya. Kalau menurut aku sih itu bully itu merupakan tindakan yang sangat merugikan ya bagi para korban, karena perundungan itu juga dapat berdampak buruk pada korban baik secara fisik maupun mental. Jadi bisa merusak kesehatan mental para korban juga kan. Itu menghilangkan kepercayaan diri. Iya, menghilangkan diri juga dengan korban. Seperti yang kalian ketahui, mungkin kalian pernah mengalami juga sih. Kadang kan orang tuh mau konteksnya bercanda nih, tapi itu lebih ke ngarah bullying. Menurut kalian ada nggak sih jeda antara bullying sama bercandaan, yang mana kita ketahui konteks antara keduanya itu saling hampir berdekatan sih, bukan saling lagi. Kalau menurut aku pribadi itu melihat dari ekspresi dari korban tersebut. Jika korban tersebut diajak bercanda terlihat tidak nyaman, maka itu bukan bercanda, melainkan itu dari bullying. Menurut saya itu niat dan dampaknya ya. Kalau bercanda itu kan niatnya itu menghibur, Have fun ya. ya have fun teman-teman. Sedangkan bully itu menyinggung perasaan korban. Di konteks. Kalau untuk aku sendiri bercanda atau pembulian itu jelas berbeda konteksnya. Karena kalau untuk bercanda itu mungkin antara pihak A dan pihak B itu merasa nyaman. Jadi tidak ada konteks saling menyakiti. Sedangkan untuk pembulian itu jelas berbeda karena dia merusak mental orang itu, kayak ngata-ngatain dengan kata-kata yang menyinggung, dengan kata-kata yang kasar mungkin, Menghina. menghina juga. Sama seperti Melira juga, karena kalau bercanda itu kan kesannya untuk happy kan. Kalau bully itu kan lebih ke merusak kesehatan mental kita kan. Ya. Dan menyinggung perasaan. Ini kan mungkin udah nggak asing lagi ya dengar kata webinar tentang anti bullying atau bahkan banyak nih podcast yang bahas bullying. Itu menurut kalian efektif nggak sih untuk yang di kampus atau apalagi di zaman sekarang nih ya? Kasus bullying itu udah nggak lazim lagi sih menurut saya. Kalau menurut aku efektif mungkin ya. Kalau bagi di kampus kita kan ada yang namanya HCC ya,
skema seperti call center, jadi mungkin para mahasiswa itu bisa mengadu ke organisasi tersebut. Tapi mungkin harus didampingi dengan yang lebih profesional lagi, agar mungkin kalau mahasiswa mengadu ke organisasi tersebut mungkin ceritanya biar tidak tersebar. Sebenarnya itu tergantung pada diri kita masing-masing, karena itu kita cerita kepada orang lain yang nggak kita dekat dan menceritakan aib kita sendiri itu sebenarnya tergantung susah sebenarnya mau terbuka kepada orang lain. Jadi lebih banyak orang tuh kadang menyimpan bebannya sendiri kan. Sebenarnya bisa cerita kalau mereka punya sahabat atau pendampingan yang profesional mungkin seperti itu. Karena itu kan termasuk aib korban itu sendiri. Kadang tapi orang tuh mau cerita tapi kayak ragu nih. Iya. Next nih, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih dampak psikologis ini dari dampak kasus bullying ini terhadap korban baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang menurut teman-teman? Mungkin kalau menurut aku bagi korban ya, dalam jangka pendek itu korban bisa mengalami rasa ketakutan, kecemasan, terus dia juga bisa menghilangkan rasa percaya diri kan. Jadi lebih takut untuk berbaur. Iya, makanya mungkin dia bisa menyendiri terus kan, gak ada teman. Gitu sih. Kalau menurut saya kalau jangka pendek itu dia seperti gangguan kesehatan mental dan masalah hubungan antara teman-teman Itu kurang baik kan? ya, kurang baik, dan dia introvert. Mungkin iya bisa jadi introvert. Kalau aku sendiri dalam jangka pendek itu mungkin korban itu takut berinteraksi dengan orang baru karena trauma pada masa lalu yang dibully. Jadi lebih nggak pede, ngurangi percaya diri. Karena juga ini kan ada dampaknya kayak masalah yang jelek kan. Iya benar. Jadi udah menciptain di mindsetnya itu trauma nih untuk kenal dengan teman baru. Kalau untuk aku sendiri mungkin dari korban jangka pendeknya itu mungkin akan sulit konsentrasi ya, dan juga dalam kehilangan minat untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi dia ngerasa takut, cemas, gelisah gitu. Apa itu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau udah dibullying itu bukan satu kali atau dua kali, jadi sering. Karena berulang-ulang. Pasti gelisah, yang jelas pasti gelisah. Dia Dan takut mungkin aku akan dirundung lagi seperti itu. benar-benar. Ini ada nggak sih menurut kalian dampaknya kepada pelaku maupun korban yang udah terjadi kasus bullying ini? Kalau dari aku sendiri jelas pasti merugikan untuk korbannya ya, karena korban itu akan mengalami kegangguan kecemasan, akan mentalnya juga terganggu, dan itu akan mempengaruhi kehidupan untuk jangka panjangnya. Sedangkan untuk pelakunya ya jelas karena itu akan berdampak ke perilakunya kan, karena itu perilakunya negatif seperti itu. Kalau aku dampak bagi pelakunya itu pelaku itu sering menganggap bahwa merendahkan korban atau orang lain itu adalah Hal yang biasa, wajar, ya. untuk Benar-benar. mendapat kekuasaan dari diri dia. Karena mereka tuh pasti ngerasa kayak dirinya itu lebih nih daripada yang udah dibully. Iya, lebih daripada Karena dia korban. merasa lebih puas kayak Iya, gitu. udah menciptakan kepuasan sendiri nggak sih, gitu kan? Mungkin aku dulu nih ya. Kalau dari aku sih, kalau bagi para pelakunya itu kan meski awalnya dia terlihat dominan ya untuk membuli terus, jadi mereka tuh bisa mengembangkan perilaku yang agresif terus berlanjut ke hingga dewasa. Jadi Udah terbiasa. iya terbiasa dia membuli. Bagi saya itu setuju Pendapat pendapat mereka. Terus ini apa tuh namanya, ada nggak sih menurut kalian pengaruhnya terhadap akademik secara nggak langsung? Kalau orang yang udah dibully nih, orang yang udah diperundungkan itu kan lebih terpojok gitu ya untuk masuk ke kampus, yang mana secara nggak langsung itu udah menuruni prestasi akademik mereka sih menurut saya. Itu ada nggak sih yang dapat berdampak secara secara Akademik. Iya, secara akademik itu kan. Kalau menurut aku korban dari bullying itu kehilangan motivasi dari semangat dalam mengejar pendidikan maupun karir, serta perundungan tersebut atau bully itu bisa mengurangi konsentrasi dalam hal belajar. Berarti sangat besar nih ya untuk, karena kalau udah dibully tuh mungkin mereka tuh jadi takut nggak sih untuk ke kampus karena ngerasa kayak Ada yang mengancamnya ada kayak yang gitu. macam
mungkin jadi lebih takut juga untuk berpendapat nih, misalnya ada tugas maupun ada presentasi, mereka tuh lebih diem padahal mereka tuh udah bisa nggak sih? Dan mereka lebih males untuk datang ke kuliah. Menurut kalian nih ada nggak sih faktor utama nih yang menjadi penyebab orang itu menjadi pelaku pembulian atau perundungan? Menurut aku yang pertama itu mungkin sebelum adanya pembulian itu mungkin dari pelaku itu tumbuh dalam lingkungan keluarga yang keras atau toksik ya, penuh kritik atau kekerasan fisik cenderung, sehingga pelaku tersebut meniru perilaku yang dilakukan yang di dalam rumah itu tersebut terbawa keluar rumah. Jadi lebih mengimplementasikan itu ke teman-temannya. Dan tekanan sosial, mungkin tekanan kelompok atau keinginan untuk memiliki kekuasaan pada diri mereka sendiri untuk ditakuti sama orang-orang. Benar-benar. Kalau untuk aku sendiri mungkin dari lingkungan sosialnya ya, seperti dari pergaulan antar temannya mungkin negatif seperti itu, jadi dia terbawa juga. Kalau sama kayak Mira tadi ada faktor lingkungan, mungkin mereka dari kecil bisa saja tumbuh di lingkungan yang kurang sehat, sering mengalami kekerasan atau penghinaan. Jadi bisa jadi itu faktor teman-teman nggak sih, lingkungan teman. Karena kalau lingkungan teman mereka aja udah keras nih, udah toksik, terbawa. Mungkin mereka nanti mencari target siapa nih yang bisa selanjutnya kan. Menurut kalian ada nggak sih media sosial itu bisa memperburuk atau justru lebih efektif untuk menangani kasus pembulian ini? Yang kita tahu sebenarnya sosial media itu nggak terlalu efektif, karena yang kita tahu seperti selebgram itu aja dibully sama netizen. Justru lebih serem ya. Justru lebih kita sendiri sih yang menanggapi sosial media itu bagaimana, baik atau buruknya. Terus juga kan bisa saja kan secara online kan orang itu dibully kan, dipermalukan secara online di sosial media. Itu malahan lebih luas nggak sih cakupan? Lebih luas. Adanya jejak digital. Iya benar-benar. Yang kita semakin banyak yang diupload ke sosial media itu semakin banyak orang yang terlibat, bukan kedua belah pihak. Iya. Justru lebih banyak campur tangan dalam kasus pembulian itu sih, mengomentari. Jadi kembali ke diri masing-masing sih, bisa nggak menggunakan media sosial gitu dalam hal baik atau buruknya. Iya benar-benar. Bagaimana sih budidaya kompetitif di kampus atau sekolah itu berkontribusi nih terhadap kasus pembulian ini, lebih berkontribusi selain mengadain kasus webinar atau pelaporan tempat seperti HJC itu? Mungkin ada bimbingan psikologis secara private atau mereka tuh lebih kayak sering cerita atau berbagi satu sama lain menurut kalian? Sebenarnya tergantung lagi pada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ada biaya lebih, mungkin ke psikolog pribadi. Kalau kita ada teman yang kita percaya, mungkin kita lebih cerita ke dia, lebih bertukar cerita, minta saran, agar nggak terlalu stres. Kalian tuh kayak pernah nggak sih kayak ngalamin nih teman kalian tuh ada salah satu atau dua yang nggak masuk dalam circle kampus kalian? Menurut kalian itu dari diri mereka sendiri atau emang dari kitanya yang nggak mau berbaur? Mungkin menurut aku pribadi itu mungkin terjadinya dimulai dari diri mereka, yang dimana itu sebelum biasanya tuh kalau satu circle itu kan mereka udah bergabung, udah sefrekuensi. Terus tiba-tiba tidak kayak melihat perilaku dari salah satu itu merasa beda. Yang dimana mungkin dari sifat ataupun pribadi ucapannya bisa jadi. Ya mungkin itu sih. Misal nih kalian itu udah jadi korban bullying ini, apa sih yang kalian lakuin untuk melindungi diri kalian sendiri? Kalau aku pribadi itu jauhi dan lindungi diri dari pelaku, yang mungkin mencari lingkungan yang lebih aman, lebih sehat, yang tidak mengurangi resiko dari bully. Mungkin mengikuti kegiatan positif. Tapi kalau misalnya perundungan itu udah berlebihan, mungkin dia bisa mengadukan kepada pihak yang berwajib untuk meminta perlindungan.
Karena kalau nggak segera dilaporin mungkin kemungkinan fisik atau secara mentalnya iya sih. Kalau untuk Iya benar. kalau untuk aku sendiri mungkin kalau sebagai korban nih ya, aku mungkin akan mencari dukungan dulu nih dari keluarga terdekat atau Nyari pembela. atau pada teman yang mungkin menurut aku paling deket banget nih, bisa Yang bisa dijadikan dipercaya. curhat, ya nih bisa dipercaya. Cara nggak langsung itu kayak nyari tahu nih bantuin aku gitu kan. Tetapi kalau menurut aku sebelum minta bantuan kepada keluarga teman itu sebaiknya introspeksi diri. Iya, benar. Apakah kita ini Apakah kita yang salah atau pelaku yang benar? Kan nggak semua yang dibully itu pelaku yang salah. pelaku yang salah. Terkadang itu tuh Mungkin dari korban diri sendiri kita ya, sendiri benar, yang salah. juga kan. Kalau aku sih bisa jadi dari pasangan ya, dia bisa jadi support system kita, terus tetap tenang gitu kan kalau jadi korban bully. Jangan mudah terpancing, terus terus juga mengadu ke yang kayak Salsa tadi, ke pihak berwajib. Tapi kadang kan nih ya justru misal nih udah punya pasangan terus putus dengan pasangan itu menyebabkan kasus bullying nggak sih itu secara nggak langsung? Iya. Karena udah putus dengan pasangan yang udah kita anggap support system, ibarat kayak orang teman 24/7 nih kan. Perlindungan kita yang pertama kayak gitu ya, bisa tapi dikorban. secara nggak langsung itu kayak udah kalau udah putus ada satu atau dua belah pihak yang kayak ya secara nggak langsung menyebarkan hal yang yang privasi kayak gitu ya. Terus apa sih pesan kalian buat yang udah dibully sama yang ngebully? Menurut aku kalau sebagai korban itu pesan aku dia harus melawan, jangan diem aja. Kalau bisa laporin, jangan takut pokoknya. Terus untuk para pelaku juga tobat ya mungkin ya harus ya kan. Iya. Tobat. Bersadar Harus sadar. Karena mungkin saat ini kita nih ngebully, tapi nggak tahu kayak 2 atau 3 tahun ke depannya. Kalau aku pribadi pesan untuk para korban itu kamu jangan ngerasa sendiri. Mungkin jangan ragu juga untuk nyari Teman. bicara atau mencari dukungan, baik itu yang dibilang oleh Melira tadi, keluarga atau yang dibilang Laura Intinya kayak sering-sering cerita, sering berbaur, lebih berbaur dan terbuka. Jangan terlalu introvert. Karena kalau kayak lebih sendiri itu bener sih yang kayak udah kalian ceritain tadi itu nyiptain peluang sendiri untuk stres. Yang kita ketahui nih, kenapa sih kayak orang tuh lebih berani melakukan cyberbullying dibanding secara nyata? Maksudnya sih Mungkin dari pengalaman pribadi kali ya. Iya. mungkin salah satu pengalaman pribadi ya. Iya sebenarnya. Setiap saya nge-live itu banyak banget akun fake yang bener-bener ngebully. Apalagi akun fake nih yang lagi rame ya. Nge-live-nya di mana? Di TikTok. Oh, berarti di sosial media. Iya, sosial media. Dan dia itu berani karena kita nggak tahu kalau siapa ternyata itu dia. pelakunya. Kayak anonim. Kayak anonim. Jadi Jadi mungkin dia lebih berani. Kalau menurut kamu misalnya nih, Salsa tadi kan bilang kalau ada akun fake sekitar berapa ya tadi kan. Nah, kalau gimana sih tanggapan Salsa itu jika Salsa di suatu hari mengetahui siapa yang di akun fake, apa yang Salsa akan lakukan pada orang tersebut? Mungkin saya akan melawan. Saya akan bertanya kenapa pakai akun fake, kenapa nggak langsung. benar. Saya juga menanggapi apa yang dia mau terhadap saya. Kalau bertanya itu pasti saya, iya pasti saya ladeni mau apapun itu. Tetapi waktu dia ngebully kan mungkin itu dari masalah pribadi atau masalah pasangan. masalah pribadi. Nah, mungkin Salsa sendiri sudah introspeksi diri atau belum kayak gitu? Stop bullying, melawan dengan kata bukan dengan luka.